Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kang Mas Mbak Yu sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmat iman Islam kepada kita semuanya, dan karena rahmatnya lah kita dapat menghirup udara segar, diberikan kesehatan lahir batin. Dalam rangka aktivitas kita tentunya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanahnya umat sedunia, umat Islam, dan senantiasa tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah syariat Islamnya, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini, tentunya kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berharap akan syafaatul udna ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kang Mas Bayu sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini atau pada kesempatan hari ini tentunya kita selalu berupaya untuk persiapan terutama dalam bulan-bulan yang sangat mulia ini, yaitu kita berada di bulan Sya'ban, di mana sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang sangat mulia ini. Tentunya bagaimana upaya kita menjaga Sya'ban dan menjemput Ramadan dengan keberkahan. Kang Mas Bayu sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita urai sedikit tentang keutamaan dan kedudukan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan dalam kalender Hijriah di antara bulan agung, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena berada di antara dua bulan yang begitu terkenal keagungannya, seringkali Sya'ban kita terlewatkan dengan begitu saja. Malah lebih memfokuskan untuk bagaimana membelanjakan sadranan. Ibadah nyadran atau hablum minanas wa hablum minallah itu juga penting, tetapi lebih kita niatkan lagi bersama-sama untuk nyadranan itu menjadi bagian ibadah yang sangat-sangat utama, sangat penting, terutama ada di bulan Sya'ban. Kang Mas Bayu sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa Rasulullah ada sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ngangruh ilmu tawi tanglet kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai intensitas ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, terutama dalam puasa. Beliau berkata, beliau menyampaikan pertanyaannya, disematkan di hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. An Usamah bin Zaidin qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahri minasyuhuri ma tasumu min Sya'bani. Qala dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahru turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amalin wa ana shaimin. Artinya, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan melebihi banyaknya puasa yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Beliau Rasulullah menjawab, itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Robnya semesta alam, maka aku ingin amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Kang Mas Bayu sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas mengandung 3 pelajaran yang penting mengenai Sya'ban. Pertama, Sya'ban adalah bulan ghaflatun nasi, bulan kelalaian. Yang dimaksud adalah
ketika manusia sibuk mengagungkan Rajab dan menunggu datangnya Ramadan, mereka lupa di situ ada bulan Sya'ban. Nah, kesempatan beramal yang dilakukan saat manusia lalai memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana pada sholat malam, di saat orang lalai atau orang lain tertidur lelap. Nah ini, ayo semangat untuk mengukir Sya'ban yang tinggal setengah bulan. Yang kedua, ia adalah bulan pengangkatan amal tahun. Turfa'u fihil a'malu. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kualitas amal kita di bulan ini. Sebab amalan kita akan disajikan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memilih untuk berpuasa sebagai ibadah yang sangat dicintai Allah saat amal beliau diangkat. Yang ketiga, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan Rasulullah SAW dalam mengisi aktivitasnya, tentunya aktivitas yang positif yang bernilai ibadah. Dan tentunya kita melihat keteladanan itu dalam Rasulullah SAW. Jadi bagaimana ketika kita sebagai umatnya berharap akan kemuliaan dalam Sya'ban. Tentunya belum terlambat karena ada hari yang sangat-sangat diutamakan untuk kita taqarrub ilallah, yaitu malam atau di nisfu Sya'ban, setengahnya dari bulan Sya'ban, di mana dalam nisfu Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban itu malam yang penuh diberkahi, yaitu mubarakah, malam di mana Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Dan malam nisfu Sya'ban itu malam pembagian takdir atau kismah wa takdir, di mana malam nisfu Sya'ban disematkan bahwa pembagian takdir. Maka harapannya mengisinya dengan kebaikan, insya Allah kita ditakdirkan menjadi orang yang baik dan selalu berupaya dibaikan. Yang berikutnya adalah malam penghapusan dosa atau takfirul dzunub. Bismillah, semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang lainnya itu malam dikabulkannya atau ijabah bid-du'a, doa kita diijabah. Dan ada satu lagi, malam kehidupan atau al-hayat. Malaikat sibuk menerima catatan atau disibukkan untuk menerima catatan. Tentunya harapannya catatan yang baik-baik. Nah, malam kemerdekaan, Idkum minan nar, dan malam pembebasan dan pengampunan itu al-baro'ah, di mana luar biasa keistimewaan itu. Dan malam hadiah khusus atau spesial bagi umat Nabi Muhammad itu al-jaizah atau malam khusus, hadiah khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita belum terlambat. Besok, insya Allah besok hari Senin, malam Selasa. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaitannya dengan yang harus bagaimana kita mempersiapkan bulan Sya'ban? Tentunya di bulan Sya'ban ada pelatihan fisik atau berpuasa itu fisik, kekuatan atau lemah kita, badan kita dilihat dari kita berpuasanya. Berpuasa itu melatih betul. Yang kemarin gak pernah puasa harapannya bisa menjadi latihan di bulan Sya'ban. Dan ada pelatihan spiritual. Latihan spiritual bagaimana kita berupaya untuk membersihkan hati, menundukkan hawa nafsu. Dan upaya apa yang harus kita lakukan lagi? Bahwa ulama salaf dahulu menyebut Sya'ban sebagai bulan membasuh hati. Puasa adalah sabun yang membersihkan kotoran yang menempel selama bulan-bulan sebelumnya. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di bulan Sya'ban kita mengukir ibadah-ibadah? Tentunya Al-Qur'annya ayo dibuka lagi untuk dibaca, pahami, sehingga tidak kaget ketika bulan Ramadan itu sudah terbiasa membaca Al-Quran. Minimal ya baca Al-Quran 1 ayat atau 1 lembar Al-Quran semampu kita. Dan jangan lupa ketika sudah membaca Al-Quran ada doanya Allahummarhamna bil Quran dan seterusnya. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan taubat kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Di mana Sya'ban adalah menjadi pilar terpenting dalam persiapannya, yaitu membersihkan hati dan segala bentuk penyakit, baik itu dosa-dosa masa lalu maupun penyakit sosial seperti dengki dan permusuhannya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat agar kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan siap lahir batin suci, sehingga upaya-upaya ibadah kita baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, upaya-upaya kita dalam puasa, dalam sholat, dalam zikir dan amal soleh yang lainnya, baik itu ibadah hablum minallah wa hablum minannas, itu semuanya yang kita upayakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memotivasi kita terus untuk merefresh hati kita, yaitu taubat, bukan taubat sambal tapi taubatan nasuha. Allah memotivasi kita semua di surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yaitu taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat 8. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembersihan jiwa tidak hanya berkaitan dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dosa kita kepada sesama manusia. Inilah yang menjadi kunci penerimaan amal, terutama mau masuk menjelang bulan Ramadan. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagaimana upaya kita itu tadi di malam nisfu Sya'ban sebagai seorang muslim yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah Rasul, Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Kita harus memahami keutamaan malam ini dengan benar, tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi harapannya menjadi motivasi kita untuk selalu menguatkan diri untuk taqarrub ilallah. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana upaya-upaya ibadah-ibadah kita, kalau bahasa umumnya tuh ritual keagamaan di dalam bulan-bulan yang istimewa ini. Ibadah kita tentunya harapannya dalam beribadah kita fokus untuk menggapai ridha Allah dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam upaya-upaya kita, para ulama menyampaikan baca Yasin 3 kali. Itu bagaimana? Harapannya satu, dalam kita taqarrub ilallah itu menjauhi syirik. Jadi fokus tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memastikan hati dan amal kita bersih dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting lagi adalah menghilangkan permusuhan atau toharatul qalbi, toharoh qalbi, hatinya disucikan dengan apa? Dengan kalimat thayyibah, istighfar, kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Karena apa? Dalam diri kita itu tentunya ada noda-noda kedengkian, ada noda kebencian, ada noda perselisihan yang terjadi di antara kita dengan sesama manusia. Harapannya toharatul qalbi itu menghapus kedengkian, menghapus kebencian, dan menghapus perselisihan di antara kita dengan sesama umat manusia, khususnya umat Islam. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin amalan kita diampuni dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka fokus utama kita seharusnya saling taqarrub ilallah, menyelesaikan konflik atau memaafkan, membersihkan hati dari dendam. Yuk, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban juga dilatih ibadah yang terbaik atau yang terbaik pada malam-malam istimewa di bulan Sya'ban ini adalah ibadah yang tentunya sudah kita lakukan setiap malam. Misalnya qiyamul lail, zikir yang dilakukan tanpa melihat bahwa itu malam apa. Lah terlebih lagi di malam nisfu Sya'ban itu. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu menjadi bulan yang sangat-sangat istimewa atau menjadi keberkahan. Bahkan dikumandangkan dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Yang sering kita dengar di syiar masjid, musola, di mana-mana di bulan-bulan Sya'ban itu sering banget kita mendengarnya. Bahkan dimodifikasi lagunya, nadanya itu berbagai variasi dari kreativitas para pensyiar. Ini Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita masuk di nisfu Sya'ban ada dimotivasi dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah menyampaikan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala qala. Rasulullah berkata atau berdoa, Allahumma ahillatu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Nabi Muhammad SAW ketika melihat hilal atau bulan sabit, beliau berdoa, Ya Allah, tampakkanlah hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Robku dan Robmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini menjadi cerminan berharap terdalam bagi seorang muslim. Harapan yang terdalam untuk seorang muslim bahwa kedatangan Ramadan tidak hanya membawa rutinitas, tetapi membawa peningkatan rasa aman dari fitnah, peningkatan keimanan, keselamatan dari segala penyakit fisik dan spiritual, serta keteguhan dalam Islam. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu sambil berjalannya waktu terkait dengan masuknya bulan Ramadan, kita usaha-usaha yang lain apalagi diantaranya sodakoh. Perkuat sodakoh yang akan nanti diuraikan dalam bulan Ramadan biasanya diberikan jatah takjilan. Luar biasa. Dari sini menunjukkan bahwa kita berusaha untuk mewujudkan bulan-bulan yang mulia ini, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, menjadi bulan yang penuh keberkahan. Bulan Sya'ban bagaikan cermin. Cermin ini menunjukkan seberapa besar kerinduan kita terhadap Ramadan. Namun jika kita lalai disibukkan oleh rutinitas atau aktivitas nyadran atau berupaya untuk masak dan lain-lainnya, tentunya tidak hanya fokus kepada hal-hal yang seperti itu saja, tetapi upayanya adalah bahwa kita meniatkan untuk sodakoh. Ini marilah kita jadikan bulan-bulan Sya'ban ini menjadi tutup amal tahunan yang baik, yang terbaik untuk kita, dicatat oleh para malaikatnya. Dengan berupaya menjadi kehidupan kita dengan damai, hati kita terhindar dari penyakit-penyakit, terutama penyakit iri dengki. Bisa dikatakan penyakit kronis seseorang adalah penyakit iri dengki, bukan hanya penyakit diabetes atau komplikasi penyakit-penyakit kedokteran, tetapi yang terpenting lagi adalah mari kita bersama-sama untuk sehatkan hati kita dari penyakit iri dengki, fitnah dan lain-lainnya.
Bismillah, kita bisa. Untuk itu kita tutup bersama-sama dengan istighfar Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kita tutup juga dengan doa keberkahan 3 bulan yang mulia ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ighfir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ilal liqa. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.